Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Budi Prasetyo, NIM 934212619. Kali ini saya akan membacakan slide keempat, yaitu Dasar Hukum Perikatan Islam Indonesia. Pengertian perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Arab verbitenis. Secara terminologi, verbitenis berasal dari kata verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian, verbitenis menunjukkan kepada adanya ikatan atau hubungan. Subjekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Sekian, terima kasih. Saya Nadia Izatul Ulia dengan NIM 22402097 akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam hukum perikatan. Ada 4 unsur. Di sini yang pertama adanya kaidah hukum. Kaidah hukum ini adalah prinsip atau aturan umum yang digunakan sebagai pedoman dalam menafsirkan hukum dan mengaplikasikan hukum. Nah, kaidah hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ini contohnya Undang-Undang 1945, KUH Perdata, Undang-Undang, Perpu, dan Perda. Sedangkan yang tidak tertulis ini contohnya adalah kepatutan dan kebiasaan. Nah, lalu yang kedua adanya subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang bisa memiliki hak dan diberi kewajiban berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Nah, subjek hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu manusia dan juga badan hukum. Manusia ini dikenai hukum mulai dari manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal. Lalu subjek hukum badan hukum adalah kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia meskipun bukan manusia. Contohnya ini seperti PT, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang lainnya. Lalu yang ketiga ini adanya prestasi. Nah, prestasi ini maksudnya prestasi antara debitor dan kreditor. Debitor ini adalah orang yang berkewajiban memenuhi prestasi, sedangkan kreditor ini adalah pihak yang berhak menerima prestasi dari debitor. Nah, lalu yang keempat ini adanya harta dalam bidang kekayaan. Nah, hak dan kewajiban yang terkait dengan kekayaan atau harta benda ini dapat diukur dan dikonversi dalam nilai uang. Hal ini membantu memudahkan pengukuran, penyelesaian sengketa, dan menentukan ganti rugi jika sewaktu-waktu dalam perikatan itu terjadi wan prestasi antara debitor dan kreditor. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reina Lintang Amelia dengan NIM 22402095. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber perikatan Islam di Indonesia. Menurut KUH Perdata, dasar hukum perikatan di Indonesia berasal dari 3 sumber. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Misalnya, kedua belah pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikat diri. Dalam perikatan ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atau ditaati. Kemudian yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang bersumber pada undang-undang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian,
tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela perikatan yang lahir atau bersumber dari perbuatan manusia. Yang pertama ada perbuatan hukum. Adalah perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan tersebut bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Nah, untuk contohnya, misalnya ada seseorang membuat suatu perjanjian atau kontrak dengan orang lain, kemudian mengikat orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat. Perbuatan hukum ini biasanya dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua ada perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dia perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menerbitkan kerugian itu atau mengganti kerugian tersebut. Lalu perbuatan melawan hukum itu melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan ini biasanya bisa dilakukan tanpa sengaja ataupun dengan kesalahan, namun tetap dianggap melanggar hukum dan menimbulkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Estiarayu dengan NIM 22422150. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai menurut KUH Perdata, dasar hukum perikatan berasal dari 3 sumber. Yang pertama, perikatan terjadi bukan karena perjanjian. Yang kedua, perbuatan hukum. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Jadi dari ketiga di atas, jika dibandingkan sumber perikatan di atas dengan kenyataan yang hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terlihat dari 3 yang pertama adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian, yang kedua termasuk ke dalam golongan perbuatan hukum bersegi banyak. Yang berikutnya, perikatan yang timbul dari undang-undang saja termasuk dalam perbuatan yang merupakan perbuatan hukum. Yang ketiga, perikatan yang berasal dari undang-undang karena perbuatan manusia termasuk dalam perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, dibedakan dari sumber perikatan ke dalam perjanjian. Yang undang-undang menimbulkan kritik dari beberapa ahli hukum, yaitu 1. Undang-undang sebagai satu-satunya hukum perikatan. Pendapatan tersebut ditentang oleh Pilpres yang mengemukakan bahwa sekalipun undang-undang tidak menyebut perjanjian sebagai sumber perikatan, ia tetap masih merupakan sumber perikatan. Hal ini disebutkan karena kehidupan bersama menurut bahwa manusia itu dapat menepati perkataannya, yang merupakan tuntutan kesusilaan. Yang kedua, perikatan tidak pernah akan timbul hanya dari undang-undang saja. Yang ketiga, dalam menentukan sumber-sumber perikatan, undang-undang tidak mencakup seluruh sumber perikatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balda Arja Gozar dengan NIM 22402100. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sumber perikatan berdasarkan undang-undang. Yang pertama, perikatan pasal 1/3 KUH Perdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan suatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, persetujuan pasal 1313 KUH Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya adalah Undang-Undang pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang
timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai berikut. Selanjutnya, berlakunya hukum perdata di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, hukum agama, terutama Islam, dan hukum adat. Hukum perdata yang berbasis Eropa mengatur hubungan sehari-hari seperti perkawinan dan pewarisan. Hukum perdata di Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda masa penjajahan, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH sejak 1859. Hukum perikatan dalam Islam diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, memastikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, termasuk hukum Islam bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti dengan NIM 22402120. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum nasional dan hukum kolonial. Politik hukum di Indonesia mendukung banyak kehidupan beragama dan hukum agama dalam hukum nasional berdasarkan Pancasila atau undang-undang. Hukum agama dan hukum nasional berjalan seiring, namun hukum nasional tetap yang paling utama. Sistem hukum nasional mengadopsi ajaran Islam untuk kepastian, keadilan, dan manfaat bagi rakyat. Hukum perjanjian diatur oleh hukum perdata nasional dan hukum Islam. Dengan hukum nasional tetap memiliki posisi penting. Berlakunya hukum perikatan Islam harus sejalan dengan hukum nasional. Hukum di Indonesia itu sendiri terdiri dari hukum produk kolonial, hukum adat, dan hukum produk legislasi nasional. Hukum kolonial masih berlaku karena dianggap sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Meskipun bisa mengalami perubahan, hukum adat dilestarikan untuk mempertahankan tradisi nenek moyang, sedangkan hukum legislasi nasional dibentuk melalui sistem demokrasi untuk memberikan kepastian dan manfaat bagi seluruh rakyat. Jadi yang dimaksud dalam hukum nasional dan hukum kolonial ini, kalau hukum nasional itu kita berpacu pada pemerintah, yang dimana di dalam pemerintahan itu ada kebijakan-kebijakan yang seperti yang di dalam undang-undang atau Pancasila. Yang dimaksud dengan hukum utama itu kita harus mematuhi segala perintah-perintah atau larangan-larangan yang dilarang oleh pemerintah negara kita. Kalau hukum kolonial itu hukum yang sudah terlampau atau seperti hukum adat, yang dimana kita menjalani dari tradisi-tradisi nenek moyang kita yang dahulu untuk kita lestarikan dan kita jaga. Jadi hukum nasional dan hukum kolonial ini sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan yang kita alami di masa sekarang dan wajib untuk kita lestarikan di masa yang akan datang. Karena dunia di negara kita itu adalah negara yang demokrasi, jadi hukum nasional dan hukum kolonial ini sangat beriringan dalam sebuah negara. Sekian yang dapat saya sampaikan.